Eli Shalom. Salam semuanya. Ya, shalom Ako. Ya Pak. Shalom Ko Henry. Ya, Bob. Shalom Dugem. Shalom Ko Sianin, Cirina. Eli Salam Pak Bobi. Shalom Ko Rudi. Billy, shalom Bill. Salam Pak. Andy, Sinta, shalom Cinia, shalom Celi. Paloy mana Celi? Shalom Yanti, Apo, Pak Gandhi, shalom. Shalom semuanya. Pembuaan. Waan Pak Anton, shalom, selamat malam. Doni Shalom. Risma. Om Joni, shalom. Shalom, shalom. Ya, sehat ya Om. Amin. Desma, shalom Des. Shalom, selamat malam Pak Joni. Shalom Om Shalom Joni. Desma, selamat malam. Ya, shalom Om. Shalom. Erni, shalom Erni. Erni, shalom Erni. Shalom kok, Cisinta.
Tante Rani, shalom Tante. Shalom Yuli, shalom Meta, shalom Bu Aan, Shalom Ibu Laris. shalom Lisa, Shalom Cilani, selamat malam. shalom Titi, Shalom. shalom Ani. Shalom. Ya, Ya. shalom Ci. shalom Minta, Shalom Pak Bambang, selamat malam. Shalom, shalom Bundang. Bu Endang, selamat malam. Shalom. shalom Ernita, Shalom Tante Rani. Shalom, shalom. Bundang, shalom Ernita Bundang. Sondang. Cilevi, shalom Cilevi. Salam Bugem, salam Titi Kobobi, Pak Suwito, salam dan semua teman-teman. Shalom Cilevi, selamat malam. Shalom Ci. Si Alisa dan Pak Alois, salam Ci Julia, Mas Shalom Andi Meta. dan Ci Rina, Bu Meta, Oh, Shalom Ibu Lev. Bu Endang, Pak Gandhi, Pak Om Joni. Halo, salam dari Bambang Shalom. Siono. Yanti, Shalom. Pak Eko, Ko Hendy, dan Halo semua. Pak Bambang. Tadi namaku disebut sama Cilevi. Shalom Jijuli. Shalom Ci Juli. Selamat malam. Shalom Malam. Ya, shalom Pak Bambang. Shalom Cimanyin, selamat malam. Aku Cilevi, Bu Endang, Doni, shalom. Salam Ci Yosefina. Bu Aan, shalom Bu. Salam Billy, lagi buka kamera. Salam, salam dari Bambang Siono. Halo. Shalom Pak Bambang. Shalom. Salam Bu Waloi, shalom Waloi. Halo, halo. Shalom, shalom. Anu, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Ada lampu ya, baru ya. Oh, Sinta, siapa lagi? Kenapa cuma ngintip doang? Ngintip doang sih kalau. Iya. Saya juga sama. Ngintip juga saya juga. Ini juga Saya juga sama. ngintip. PS-nya. Ngintip juga kalau itu. Ya. Itu tanggal berapa sih? Tanggal berapa? Lima belas. OPF. Anak Pak Wito. Halo Bu Yuli. Pak Wito, halo Pak Wito. Mana Pak Wito? Shalom, shalom. Pak Suwitanya belum. Bentar Pak. Sudah dari dulu enggak ya? Iya. Ya rupanya dengan layar kaca bisa juga kan melepas rindu. Betul. Melepas rindu dengan di layar untuk lansia. Oke, pribadi kumaha damang sadayana. Saya pangestu. Itu Budi Setiawan belum masuk. Josephine mana Josephina nggak dibuka ini. Jonathan belum sih kan? Si Isma juga belum masuk. Bobi. Oh. Halo Pak Sianin. Shalom Pak Bambang Anu, dan selalu Pak. oke, I'm okay. Bagus.
Soalnya di layar Anda berdua bagus. Mr. Bobby juga ada oke. Terus yang berdua, oh Mbak Yuri. Kalau yang berdua bersama-sama bagus loh. Terus Mbak Eli sama Om Aloy belum berdua. Enggak, ini kan kalau saya kan nggak akan ada yang Gunawan sendiri, ya memang sendiri. Tapi kalau yang sudah berdua di layar indah tuh kalau Anda berdua begitu. Siahin, Rina bagus, terus Mr. Bobby, Titi, sebentar Mbak Yuli sama Pak Wito sebentar. Kalau saya berpendapat kalau memang masih berdua memang bagus seperti ini. Jadi nampak semua. Kalau jadi absen, abang. Enggak, artinya enggak, saya senang kalau Anda suami istri tampil berdua gitu loh. Kesannya itu memang sebaiknya seperti itu. Tapi ini kan konsep saya. Mas shalom, Chandra shalom. Halo. Shalom, Pi. Siapa ya? Shalom, Pi. Salam, Pak Bambang. Halo. Oh, Mr. Oke, Mr. Semar Standi. Halo. Shalom Isma, shalom Chandra, salam. Shalom Chandra Isma. Chandra. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Selamat bertemu kembali. Kita bersama-sama di ibadah OPF kita pada malam hari ini. Suatu anugerah bagi kita ya Bapak Ibu kalau kita masih bisa beribadah secara online pada malam hari ini. Kita bisa bertemu, kita bisa bersukacita bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan meminta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pada malam hari ini kalau kami boleh bertemu secara online Tuhan untuk beribadah bersama Tuhan. Bapak, pada saat ini Tuhan kami meminta pimpinan-Mu Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan boleh turun, Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Tuhan Kau menjamah mengurapi untuk Pak Suwito Tuhan yang akan membagikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau yang pimpin Tuhan, Kau yang urapi lebih lagi Tuhan supaya firman yang boleh dibagikan Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi rema dan kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami berdoa juga untuk yang melayani pada malam hari ini Tuhan, Kau yang mengurapi, menguduskannya Tuhan. Tuhan berdoa juga untuk jaringan Tuhan yang akan kami pakai Tuhan, untuk laptop, untuk handphone Tuhan. Kau yang mengurapi Tuhan, Kau yang memberikan kelancaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan.
Kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Yanti. Ya, shalom semua Bapak Ibu. Suara saya cukup terdengar ya. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, saya mau bacakan dari Mazmur 65 ayat 5. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu, supaya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya, puji Tuhan, malam hari ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, Tuhan suruh mendekat ke dalam pelatarannya, dan kita akan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Ibu kita masuk ke dalam pujian penyembahan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia Tuhan buat hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah lain Tuhan seperti Engkau Tuhan. Kau satu-satunya Tuhan yang sungguh mempesona hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan kami secara pribadi, lepas pribadi Tuhan, boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Boleh tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, satu hal ku rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan segenap hati katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku
tempat ini, Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi untuk kemuliaan. Lebih lagi katakan, curahkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, di tempat ini, Bapa, curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Pimpinlah kami, Roh Kudus, pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan-Mu. Kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami dipimpin Roh Kudus Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan, Kau beri jalan keluar Tuhan. Saat ini Tuhan, jika di antara kami ada yang memiliki pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau punya cara Tuhan untuk memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau punya jalan yang dahsyat Tuhan, yang ajaib untuk setiap hidup kami Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, senangkan hatinya, jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya, kami sembah
Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Katakan kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari yang percaya sambil angkat tangan katakan kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang perkasa Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Kau akan menolong setiap kami Tuhan malam hari ini Tuhan. Biar hati kami terus Tuhan tertuju padamu saja Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hidup dalam hati kami Tuhan bekerja lebih dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau curahkan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan, membawa hidup kami semakin lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan malam hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, Kau itu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh jatuh di tanah yang baik ya Tuhan, boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami ya Tuhan, menghasilkan buah Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi menjadi pendengar saja Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin hidup kami ya Tuhan. Biar kami terus Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau urapi setiap kami ya Tuhan yang mendengarkan, bahwa kami terus Tuhan untuk kami mengenal Kau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan OPF ini sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Ya silakan Pak Suito. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kesempatan sekian kalinya saya akan membawa sharing ya firman Tuhan pada malam hari ini bagi Bapak dan Ibu. Ya, kita sama-sama belajar ya agar semakin hari kita mengerti, kita semakin mengenal siapa sosok pribadi yaitu Tuhan Yesus yang ingin dalam kehidupan kita ya, maunya bagaimana ya, agar semakin hari kita menjadi segambar dengan rupa Kristus Yesus. Tema pada malam hari ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah atau Roh Kudus itu yang pertama kali kalau kita menyimak di dalam Alkitab kita, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 itu sudah menyebutkan atau sudah mengatakan di situ adalah Roh Allah di sini melayang-layang di atas permukaan air. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu di dalam pasal 1-nya dalam Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyimak dari
sini itu melalui kuasa rohnya itu Allah menciptakan. Jadi berfirmanlah dengan kuasa roh Allah. Ya Bapak Ibu, kita mendengar bahwa firman Tuhan mengatakan apabila Roh Kudus turun atas kita dikasih kuasa ya. Jadi kuasa itu apabila Roh Kudus turun ya. Jadi Allah melalui kuasa rohnya menciptakan langit dan bumi. Jadi di situ dikatakan ya. Kemudian di sini saya akan membawa atau menjelaskan di sini bahwa Allah itu membentuk manusia. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan manusia itu berasal dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan napas hidup. Dalam bahasa Ibrani yang saya kutip adalah neshamah. Ya, ke dalam hidungnya kemudian menjadi makhluk hidup. Jadi neshama adalah sebagai sumber hidup manusia, Bapak Ibu. Jadi nafas hidup, ada roh Allah mengembuskan ke dalam hidung manusia sehingga manusia itu menjadi hidup, Bapak Ibu. Ya. Di sini dikatakan ya, kalau tidak ada roh Allah, tidak ada roh di dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, itu tentunya dia akan mati. Ya. Itu kebalikan. Jadi kalau misalnya kita diciptakan pada awalnya debu dari tanah, kemudian dihembuskan neshama, di sini ada roh menjadi hidup, kemudian pada waktu kita mati, kita meninggal, maka yang pertama adalah roh kita akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Ya, kemudian lalu kita menjadi kembali lagi kepada debu tanah, Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu di dalam Mazmur pasal 104 29 sampai 30 mengatakan, apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Ya, dikatakan dalam Ayub pasal 33 ayat 4, ya dikatakan roh Allah itu telah menciptakan aku dan memberikan hidup kepadaku. Hidup di sini karena ada roh Allah, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau nggak ada roh Allah? Ya tidak ada roh dalam kehidupan manusia. Ya tentunya tidak ada satu kehidupan, Bapak Ibu. Ini saya menceritakan bagaimana pertama kejadian itu ada roh Allah. Ada roh yang memberikan kehidupan buat manusia, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita lanjut kembali. Di sini bahwa dikatakan, ini berbeda. Roh manusia dengan roh hewan itu berbeda, Bapak Ibu. Ya. Allah itu menciptakan kita ya menurut gambarnya, gambar Allah. Ya. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, saya akan bacakan di sini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, Bapak Ibu. Jadi kita berbeda dengan roh yang ada di hewan, ya, Bapak Ibu. Karena roh manusia itu mempunyai satu kehendak bebas, dikatakan, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di bumi ini. Ya. Roh manusia di sini dikatakan tidak berwujud. Ya, memang tidak terlihat, tetapi Bapak Ibu, roh itu memang mengatur kondisi mental dan emosional manusia. Ya. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang tahu di dalam kita itu adalah roh kita, Bapak Ibu. Orang lain tidak tahu, tapi roh yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian dikatakan di sini, ya, kejadian di dalam pasal 2, ya, tadi kita sudah mengetahui bahwa begitu sempurnanya Allah menciptakan kita, dihembusnya ya ke dalam hidup kita sebagai manusia ini menjadi hidup. Ya, menjadi gambar serupa dengan gambar dia, mereka Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Nah, bagaimana setelah jatuhnya Adam? Ya, roh manusia menjadi rusak dan mati, Bapak Ibu. Ya.
Sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, sehingga persekutuan dengan Tuhan menjadi rusak, menjadi mati, Bapak Ibu. Ya. Bukan di sini adalah tubuhnya, ya Bapak Ibu. Bukan secara fisiknya, namun secara roh. Sejak itu, roh manusia menanggung dampak kejatuhan bahkan jauh daripada Tuhan. Rancangan yang pertama, begitu sempurnanya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Ya. Namun sejak jatuhnya Adam dan Hawa, maka jatuh pula lah ya kita sebagai manusia, jatuh di dalam dosa. Sudah hilang kemuliaannya. Ya, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, dahulu kalian sudah mati secara rohani. Ya, karena kalian berdosa dikatakan. Dan karena kalian tidak disunat secara lahir, tetapi sekarang Allah menghidupkan kalian bersama-sama dengan Kristus. Allah sudah mengampuni segala dosa kita. Jadi Bapak Ibu, melalui Kristus Yesuslah Tuhan pulihkan keadaan manusia di mana sudah jatuh di dalam dosa. Ya, rohnya menjadi mati, menjadi rusak Bapak Ibu. Nah, bagaimana dipulihkan? Yaitu adalah melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, ya dengan terjemahan yang lain dikatakan, ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini kita sudah mengetahui Bapak Ibu. Tetapi Allah sudah membuat dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa saya dan Bapak Ibu. Allah melakukan itu supaya ya, kita semua yang hadir pada malam ini, ya, yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di hadapan Allah. Ya. Oleh karena karya Yesus Kristus di kayu salib di Golgota, ya, oleh darahnya kita telah dibeli, telah dibayar lunas Bapak Ibu. Kita telah ditebus, ya, kita sudah diangkat di dalam kemuliaannya. Kita sudah dipulihkan keadaan manusia yang pada mulanya itu sudah jatuh di dalam dosa. Rohnya itu sudah mati, sudah rusak. Dulu awalnya sudah menjauh dari persekutuan daripada Allah. Pada waktu di Taman Eden begitu hubungannya begitu baik. Ya, Adam dan Hawa itu bisa bercakap-cakap, bisa bersekutu Bapak Ibu. Tapi setelah jatuh dalam dosa, maka itu hubungannya menjadi rusak. Ya. Maka Tuhan Yesus ini dikatakan, Tuhan Yesus telah mengambil dosa kita dan memberikan apa? Kebenaran buat kita semuanya. Kemudian di dalam berikutnya, di sini dikatakan, ya, kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Ya, secara rohani, ya, kita telah diberikan yaitu nafas Allah kembali, yaitu apa? Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya. Dulu awalnya, ya, Allah begitu sempurna, saya mengingatkan kembali, jatuh di dalam dosa, kemudian melalui karya Kristus Yesus di kayu salib, kita telah menjadi ciptaan yang baru bagi orang yang percaya. Ya, diberikan napas hidup yang baru, rohani yang baru, yaitu adalah Roh Kudus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 dikatakan, dengan baptisan itu kita dikubur dengan Kristus dan turut mati bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Kristus dihidupkan oleh kematian oleh kuasa Bapa yang mulia, begitupun kita dapat menjalani suatu hidup yang baru. Ya, ini dalam bahasa Indonesia seharinya, dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dan kemudian dikatakan, Yohanes 20 ayat 22, bahasa Indonesia sehari-hari, saya kutip di sini, lalu ia meniupkan napasnya kepada mereka dan berkata, terimalah roh Allah. Ya, ini dalam perjanjian baru dalam Yohanes 20 ayat 20. Terimalah roh Allah. Kita telah menjadi ciptaan baru. Ya. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan itu dengan roh orang itu menjadi satu, Bapak Ibu. Ya. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Ya, Bapak Ibu. Kita telah menyatukan diri kita dengan Tuhan. Maka ya, roh Tuhan itu dengan roh kita itu menjadi satu, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ketika kita percaya, maka kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita berharga di mata Tuhan.
Kita punya nilai, Bapak Ibu. Seperti kertas yang kosong putih, kemudian kalau kita tempelkan meterai, maka kertas itu akan mempunyai satu nilai, suatu bukti bahwa hal yang sama ya bagi kehidupan kita. Manakala kita, Bapak Ibu, telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita berharga di mata Tuhan. Kita bernilai di mata Tuhan, Bapak Ibu. Kita dikasih oleh Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita ini sebagai anak-anak Allah. Sama seperti saya katakan, apabila selembar kertas, tak kala itu dimeteraikan, meterai, maka itu sebagai alat bukti, pembuktian untuk dalam suatu masalah. Ya, satu kertas yang putih itu menjadi nilai, harga, punya harga, Bapak Ibu. Demikian juga, manakala kehidupan saya dan Bapak Ibu telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita punya nilai di hadapan Tuhan, berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Bagi dunia itu bukan satu kebodohan, tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, bahwa hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ini untuk berkarya bagi Tuhan, untuk Bapa kita dipermuliakan di sorga. Menjadi terang, menjadi garam, kita terus belajar merendahkan hati kehidupan kita, karena kita mengerti bahwa kita ini berharga, punya nilai di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Ibu katakan di sini dalam Yohanes 1 ayat 16, kita telah menerima kepenuhannya, telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian juga kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bapak Ibu, kita juga mengerti, kita juga harus mengerti bahwa hidup ini semua karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan, bukan oleh karena perbuatan. Orang mengejar keselamatan, orang mau mengejar hidup benar, tapi kalau tidak di dalam Kristus Yesus, tidak ada keselamatan baginya. Kita puji Tuhan pada malam hari ini, semua yang hadir, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang percaya. Kita sudah di Roh Kudus, Bapak Ibu. Kita telah terima Roh Allah di dalam kehidupan kita. Kita harus menyatu terus bersama dengan Tuhan, sehingga menjadi satu roh, Bapak Ibu. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Nah, di sini dikatakan ketika kita percaya kepada Yesus, roh kita yang lama atau manusia lama, kita turut disalibkan bersama Kristus dan menjadi satu Roh Kudus. Kita menyebutnya sebagai manusia yang baru, ciptaan yang baru, dan kita juga memiliki hati yang baru karena kita telah menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru ada Roh Allah, dipulihkan yang dahulu menjadi rusak karena sudah jatuh di dalam dosa. Karena Adam dan Hawa, kita juga ya, Bapak Ibu, udah hilang kemuliaan, tapi oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus, karya daripada Kristus Yesus bagi kehidupan kita, ya, maka Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, sudah dimeteraikan, Bapak Ibu, telah menjadi ciptaan yang baru. Nah, dikatakan di sini, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah, sebagaimana dicatat di sini dalam Roma pasal 8 ayat 14. Ya. Kita percaya bahwa ketika kita mengizinkan Roh Allah untuk memimpin kehidupan kita ini, Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah sebagai anak-anak Allah, ya. Sebagai anak Allah kita tidak lagi dipimpin oleh roh kita sendiri, tetapi oleh Roh Allah yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Jadi, Bapak Ibu, tatkala kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita sudah menjadi satu roh dengan rohnya Tuhan, hendaklah kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus belum tentu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Hidup dipenuhi oleh Roh artinya hidup oleh Roh. Hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dipimpin di sini mempunyai suatu arti, tentunya dia melangkah, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Bapak Ibu. Kalau tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain,
Berarti apa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, bagi kita yang mau bersedia, rela membuka ruang kehidupan kita, ada ketaatan, ada penundukan diri kita kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan berkarya dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, langkah demi langkah, ya dalam kehidupan kita ini akan dipimpin. Hidup yang tidak benar menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita dulu pada awal kita berdosa, kita berubah demi ada perubahan demi kehidupan kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu akan membuat bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita, menghasilkan yang namanya buah roh, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana tercantum dalam Galatia pasal 5 ayat 22, dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu akan berkarya. Ya, Bapak Ibu, dia menarik daripada Yesus Kristus. Apa yang ada dalam Yesus Kristus, dia menarik ya isi daripada Yesus Kristus itu dan menjadikan nyata di dalam kehidupan kita. Dia akan berkarya, dia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, menghasilkan namanya buah roh karena kita mau penundukan diri kepada dia, Bapak Ibu, kepada Roh Kudus. Dia akan membawa kita demi langkah, Bapak Ibu, ke tempat yang semula ya yang hidup di dalam dosa, dia akan pindahkan ke tempat hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, sebagaimana gembala pembina kita mengingatkan kita, hendaklah kita hidup kudus. Kalau tanpa hidup kudusan, maka kita tidak bisa melihat Allah. Bagaimana kita mau hidup kudus kalau kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu? Orang saya kata kembali, saya ingat kembali. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus belum tentu dia mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi Roh Kuduslah yang memampukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, Bapak Ibu, membawa kehidupan kita semakin hidup kita semakin berkenan di hadapannya, membawa hidup kita semakin kita menjadi serupa atau menjadi segambar dengan rupa daripada Kristus Yesus melalui pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dinyatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kuduslah yang akan membawa kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dosa kita harus buang, Bapak Ibu. Kita harus belajar demi belajar. Saya juga dosa-dosa yang ada pada kita harus buang, Bapak Ibu. Ya, dosa itu bukan hanya bahwa kita tidak taat kepada perintah Allah, namun juga kita tahu apa yang harus kita lakukan, tapi juga kita tidak mau melakukan. Ini yang satu dosa juga, Bapak Ibu. Ya, biarlah seluruh hidup kita ini harus benar, dibawa di dalam kebenaran firman Kristus, dibawa sesuai dengan maunya daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua yang hadir pada malam hari ini, termasuk saya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga diingatkan oleh Tuhan Yesus, diingatkan daripada Roh Kudus. Biarlah saya mau juga dipimpin oleh Kudus hari lepas hari, Bapak Ibu. Semakin hari kita tahu sekarang ini ya keadaan yang bukan semakin semakin sukar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Allah mau dipimpin, kita akan ada perbedaan. Siapa yang taat kepada Tuhan, siapa yang beribadah kepada Dia, siapa yang mencari kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan bedakan. Ya, Roh Kudusnya akan membawa di dalam kehidupan kita, memimpin di dalam seluruh kebenaran, Bapak Ibu. Ya, kita diberikan roh Allah, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkasaan, roh yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita dalam Yesaya dikatakan itu roh Allah ada padaku. Kemudian lanjut terus sampai roh yang takut akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena roh Allah, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita membawa kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Terus kita ada roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh sampai pada akhirnya pada roh takut akan Tuhan. Terus membawa hidup kita sehingga kita menjadi satu umat yang layak di hadapan Tuhan. Itulah biarlah semua menjadi satu kerinduan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu. Dan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3, jika tidak digerakkan oleh Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus sebagai Tuhan.
Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menyebut ya Yesus adalah Tuhan dan Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap mau bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 dikatakan bahasa sehari-hari, kalau kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan Yesuslah Tuhan kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Nah, di Bapak Ibu. Ya, tapi saya ingatkan kembali, saya mengulangi kembali. Ya, kita tidak mengutuk Yesus. Ya, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi kita ya harus dipimpin oleh Roh Allah. Bapak Ibu dikatakan, kalau orang itu tidak dipimpin oleh Roh Allah, ya, kita harus hormat, kagum, taat kepada Dia. Terus sesuai apa yang kehendak daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Roh Kudus mengerjakan melalui kehidupan pribadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah roh. Ya, Bapak Ibu, inilah buah roh adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang membawa kehidupan kita, ya, menghasilkan buah roh. Buah roh itu ditujukan untuk membangun dan membentuk kehidupan pribadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 25, saya kutip di sini, ya. Inilah Bapak Ibu, ya. Roh Kudus itulah ya yang bekerja. Ya, buah roh itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Dengan kata lain, buah roh dapat dinikmati tatkala ia bersedia untuk menundukkan diri dan mau dipimpin oleh Roh Allah. Ketika Roh Kudus memberikan buahnya dalam kehidupan seseorang, orang tersebut pasti akan mengalami satu perubahan radikal atau perubahan total 180 derajat. Ini yang saya kutip Bapak Ibu ya. Jadi ini Roh Kudus lah dapat kita nikmatin. Karena buah roh ada Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dan mau kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmati buah roh itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Kemudian dikatakan, bagaimana kita cara menerima daripada Roh Kudus? Yang pertama, kita harus lahir baru, bertobat, ya, lahir baru menjadi ciptaan yang baru. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan juga bagaimana kita mau cara menerima Roh Kudus, kita juga haus akan Roh Kudus. Ya, dikatakan di Mazmur 63 ayat 2, kemudian kita harus kenali sumbernya, yaitu dari Yesus Kristus. Ya, hanya dari Yesus Kristus sumbernya, Bapak Ibu. Ya. Dia, Yesus Kristus lah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan kita juga minta kepada Dia. Pasti, ya, siapa yang meminta Tuhan akan memberi. Kalau kita belum ada Roh Kudus ya dalam kehidupan kita, kita minta. Saudara Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini sudah dilahirkan kembali, Bapak Ibu. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Nah, itu Roh Kudus itu tandanya kita adalah berbahasa roh, Bapak Ibu. Ya, bagaimana Pak? Saya dikatakan bahwa saya sudah terima Yesus Kristus. Ya, tapi saya belum bisa berbahasa roh. Saya bisa katakan, kita adalah tubuh Allah, kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya Roh Kudus nggak ada, kita sebagai bait Allah tapi kosong. Bapak Ibu, kita nggak ada Roh Kudus, tapi bait Allah tapi kosong. Bagaimana Roh Kudus itu akan bekerja mau bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus itu yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya, untuk semakin hidup kita semakin segambar dengan rupa daripada Kristus Yesus. Ya. Kemudian kesimpulannya pada malam hari ini sharing ya adalah ketika kita percaya maka kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tadi dikatakan, ya, kita telah dilahirkan kembali, diciptakan menjadi kebenaran dan kekudusan sejati. Hendaklah kalian hidup sebagai manusia yang baru, yang diciptakan menurut pola Allah, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus, dan suci. Ini saya kutip di dalam 24 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, menurut pola Allah itu maunya bagaimana? Kita punya satu perilaku yang benar. Ya.
Dikatakan di sini, ya, lurus dan suci, Bapak Ibu. Ya, jangan kita ini hati yang bengkok gitu loh, Bapak Ibu. Ya, tapi hendaklah kita harus tetap punya perilaku yang benar, lurus. Ya, firman Tuhan dikatakan kalau hatimu bengkok-bengkok, Tuhan juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita, Bapak Ibu. Tapi biarlah kita lakukan, kita mempunyai hati yang tulus dan murni, tulus dan suci di hadapan, ya, punya satu motivasi yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Dikatakan, dipenuhilah Roh Kudus, tidak secara otomatis dipimpin oleh Roh Kudus. Perlu adanya kesediaan, kerelaan, ketaatan, kemudian membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak otoriter, namun ia adalah lemah lembut. Ya, dalam Galatia 5:22, jikalau kita hidup oleh Roh, biarlah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, tanpa Roh Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kita mengundang Roh Kudus untuk memimpin setiap keputusan yang kita ambil. Segala emosi dalam kehidupan kita ini biarlah dalam tuntunan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena kalau tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu, ya. Jadi percayalah, terimalah, dan kita punya kesediaan hati kita untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari. Dalam keadaan yang sekarang ini, kita sangat perlu sekali butuh pimpinan daripada Roh Kudus. Setiap keputusan apapun yang penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, buah Roh Kudus itulah yang menghasilkan yang namanya buah roh. Membawa hidup kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus Yesus. Ya, kita tidak cukup hanya dipenuhi Roh Kudus. Tapi kita perlu, ya, untuk mau bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya menjadi berkat buat kita semuanya. Saya percaya dan punya satu keyakinan. Kita mau, ya, untuk tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak hanya kita mengerti apa itu Roh Kudus, tapi kita mau juga dipimpin, ya, oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum saya akhirin, izinkan saya untuk kita bersama-sama kita berdoa. Kita sehati. Ya Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Bapak, kami mengucap syukur buat sharing pada malam hari ini. Terus ke bawah hidup kami, Tuhan Yesus. Kami mengerti pada malam hari ini, pada mulanya Engkau begitu sempurna menciptakan kami sebagai manusia. Namun di tengah perjalanan, karena manusia jatuh di dalam dosa, maka ada pada kami manusia itu menjadi rusak, ya Tuhan. Rohnya menjadi rusak, menjadi mati, sehingga menjauh daripada-Mu, ya Bapa. Tetapi melalui Yesus Kristus yang telah berkorban di kayu salib, melalui karya keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami memperoleh kasih karunia daripada-Mu, Tuhan. Memperoleh satu keselamatan, ya Tuhan, yang sejati, kekudusan yang sejati. Engkau telah menteraikan hidup kami dengan Roh Kudus, ya Bapa. Dan kiranya, ya Tuhan, kami, ya Tuhan Yesus, manakala kami percaya dan kami menerima Engkau sebagai Allah kami, maka Roh Kudus itu sudah Kau menteraikan dalam kehidupan kami. Terus Kau membawa hidup kami, ya Tuhan, menghasilkan satu buah roh, sehingga kehidupan kami ini, ya Tuhan, semakin hari semakin menyukakan dan menyenangkan hati Engkau, ya Bapa. Bawa hidup kami, ya Tuhan, untuk hidup terus, ya Tuhan, mau ada penundukan diri, ya Bapa. Apalagi dalam segala keputusan yang penting, keputusan-keputusan yang kami ambil setiap hari, ya Bapa. Kami percaya kami butuh Engkau, Roh Kudus. Bawa kami, urapi kami, penuhi kami, pimpin kami senantiasa, ya Tuhan. Buka kami, ya Tuhan, hati kami, membuka kehidupan kami seluas-luasnya. Terus Engkau bawa hari lepas hari, langkah demi langkah, untuk hidup dalam seluruh kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Terima kasih, urapi kami, ya Tuhan, pimpin kami, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tuhan juga berkarya, Tuhan yang mengajar, memberikan pengertian hari lepas hari kami, ya Tuhan. Tidak cukup, ya Tuhan, ini hari, tetapi biarlah terus kami mau belajar, ya Tuhan, dan belajar terus-menerus, ya Tuhan, dan ada pendudukan diri kepada-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, yang hadir semua pada malam ini kami katakan, Tuhan telah memberkati kami, ya Tuhan.
Kami lepaskan segala berkat-berkat, segala anugerah Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan berkarya, Roh Kudus yang menguatkan kami, menolong kami, menghibur kami senantiasa ya Tuhan. Kami dalam keadaan susah, Engkau memberikan penghiburan. Kalau kami dalam kesulitan, dalam hambatan, rintangan apapun, kami percaya ada Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, keperkasaan. Ada suatu ya Tuhan Yesus Tuhan, ada suatu kehidupan yang baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Ada suatu ya Tuhan Yesus Tuhan, suatu roh kami tetap menyala-nyala ya Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami percaya kami menghadapi keadaan apapun juga ya Tuhan. Kami percaya ada suatu Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Pak Suito untuk sharing firman-Nya. Firman yang menjadi berkat bagi kita semua. Begitu jelas buat kita semua ya. Mungkin Bapak Ibu yang belum jelas boleh nanti di sesi tanya jawab boleh bertanya. Tapi sebelumnya kita akan lihat tampilan ini pengumuman. Silakan boleh ditayangkan. Bentar kita akan berdoa syafaat. Silakan Hendy. Bapak Ibu semuanya terkasih. Mari kita satukan hati di dalam doa untuk malam hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik, Kau sangat baik dan teramat baik. Mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh mengalami ibadah OPF online secara bersama-sama dan kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Kau terus persatukan hati kami untuk terus di dalam ibadah online prayer worship ini di dalam wadah regensi pagi ini juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik dan kami juga mau memberkati juga Tuhan buat Pak Suito yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu juga Tuhan. Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan. Berkati kesehatannya. Berkati seluruh keluarganya juga Tuhan. Keluarga besarnya Kau memberkati. Berkati juga tangannya juga Tuhan dalam usaha pekerjaannya dan pelayanan juga Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kau terus Tuhan. Bawa naik juga Tuhan dan tidak turun. Bersyukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhanku yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan juga Kau memberkati pengembalaan di regensi pagi juga Tuhan. Buat Pak Henry Saleh dengan Ibu juga Tuhan. Dengan peserta wakilnya Pak Suito dengan Ibu. Berkati juga dengan koordinator kami Kosian ini dengan Ibu juga Tuhan. Dan berkati juga para diakon, diakones, para pendoa syafaat, para anak next gen juga Tuhan. Buat anak guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Terus Tuhan Kau persatukan Tuhan. Di dalam wadah regensi pagi ini juga Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja semuanya ini Tuhan. Kami lakukan dan bukan dengan kekuatan kami sendiri juga Tuhan. Tapi Engkau terus memampukan setiap kami juga Tuhan. Untuk terus melayani Engkau dengan setia dan taat. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan malam hari ini yang telah setia untuk ibadah online prayer worship ini juga Tuhan. Dimanapun berada juga Tuhan. Rumah ada hadirat-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui urapan-Mu, melalui hadirat-Mu, pujian penyembahan yang kami naikkan juga Tuhan.
ada kemenangan demi kemenangan yang kami peroleh malam hari ini. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih juga Tuhan. Dan kita juga mau mendukung satu hati dengan unity, mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa buat bangsa Indonesia tercinta kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia kami juga Tuhan, bahwa bangsa Indonesia ada di hatimu Tuhan, Indonesia ada di rencanamu Tuhan. Kami yakin percaya indah pada waktunya dalam rencanamu yang terbaik Tuhan. Berkati juga Tuhan dengan kekayaan alam juga Tuhan. Terus Tuhan, biarlah bangsa Indonesia Kau bawa Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapak. Berkati juga pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat maupun yang ke daerah juga Kau memberkati. Berkati juga presiden dan wakil presidennya juga Tuhan. Berkati roh takut akan Engkau saja untuk mereka Tuhan, dengan mengelola roda pemerintahan ini juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih juga Tuhan. Kami juga Tuhan mau terus memberkati OPF juga malam hari ini juga Tuhan. Biarlah OPF ini berkembang tanpa batas juga Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui OPF juga Tuhan, semakin jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Dan begitu yang ada yang sakit juga disembuhkan, dipulihkan juga Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dan kami juga malam hari ini juga Tuhan mau berdoa mendukung satu hati juga Tuhan buat pemulihan kesehatan Ibu Yosefina juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati Ibu Yosefina ini juga Tuhan, agar fisiknya terus Tuhan dikuatkan, berikan kuasa Tuhan bekerja melalui hamba-Mu ini juga Tuhan. Kau pulihkan secara sempurna juga Tuhan seperti sedia kala. Terima kasih Bapak yang baik, kami satukan hati juga kepada Ibu Rolina dan keluarga Tuhan yang ingin menentukan tempat usaha baru di Cijera atau di Gasibu juga Tuhan. Usahanya walaupun catering atau sembako juga Tuhan, kiranya Tuhan tuntun. Kiranya berkat-Mu, kuasa-Mu juga Tuhan melimpah untuk usaha pekerjaan Ibu Rolina juga Tuhan. Tuhan berkati dengan melimpah-limpahnya juga Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami mau bersatu hati dengan buat doa buat Pak Agus dan Ibu Sri Yulina juga Tuhan, bahwa tanggal 26 akan menikah juga Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan, kelancaran. Ya Tuhan, berikan juga apapun yang diperlukannya. Tuhan cukupkan juga Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna juga Tuhan untuk Pak Agus dan Ibu Sulaiman dan juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang terima kasih Tuhan. Kami juga mau mendukung doa buat Tante Yani Tuhan. Kiranya badan yang sedang sakit juga Tuhan, yang tidak enak badan, bersatu hati di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat-Mu Tuhan nyata malam hari ini juga Tuhan. Kami yakin dan percaya oleh doa-doa Tuhan yang dipanjatkan. Tante Yani juga Tuhan sembuh di dalam nama Yesus. Dan juga kami mau berdoa buat Ibu Dian juga Tuhan, yang kiranya mempunyai rencana akan kemoterapi juga Tuhan. Kau berkati Ibu Dian juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Wah, takaraya laboshika takaraya labananaya. Kami juga Tuhan mau mendukung berdoa buat Koakyat juga Tuhan, yang ada di rumah sakit juga Tuhan, yang sedang sesak napas juga Tuhan. Kami akan percaya Tuhan pulihkan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah paru-paru disegarkan, untuk jantungnya juga Tuhan diberikan normal juga Tuhan. Ada kesembuhan terjadi, ada napas kehidupan kembali daripada Tuhan Yesus. buat Orin yang sedang hamil juga Tuhan, kiranya juga Tuhan Kau berikan kesehatan buat babynya dalam kandungannya juga Tuhan, kiranya berikan kelancaran, mungkin nanti akan lahir juga Tuhan.
berikan normal semuanya Tuhan, rencanamu yang terbaik Tuhan buat Orin juga Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga mau mendukung doa juga Tuhan buat Ibu Rani Windu Dharma Tuhan, yang sedang sakit juga Tuhan, dalam 1 minggu ini juga Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, ada kesembuhan, ya sakit penyakitnya Kau cabut tarik juga Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, ada kesembuhan yang sempurna di dalam Engkau juga Tuhan. Dan kami juga Tuhan mendukung buat Ibu Rosmauli juga Tuhan, yang tanggal 21 September ini akan operasi angkat batu dalam empedunya juga Tuhan. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan turut campur tangan, dan operasi yang berjalan juga dengan lancar, dan selama operasinya juga Tuhan ada rencana-Mu, ada kuasa-Mu juga Tuhan. Tuhan turun tangan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau mendukung buat Pak Leo juga Tuhan. Kiranya juga Tuhan jamah Tuhan. Kiranya Kamu melembutkan hatinya Tuhan, yang mau terus Tuhan melihat Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan Pak Leo ini juga Tuhan dibukakan hatinya juga Tuhan, supaya beliau mau beribadah kembali juga Tuhan. Berkati pekerjaan tangannya juga Tuhan, buat rencana yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan buat Pak Leo ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan semua doa yang sederhana ini juga Tuhan, yang kurang sempurna ini juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, semua anak-anak-Mu Tuhan, ada kesembuhan, pemulihan terjadi, mujizat-Mu tetap nyata sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau lantahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, dengarkanlah firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan dan pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang ke kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati Tuhan, kita katakan sama-sama, amin, amin. Tuhan berkati. Silakan Tuhan Lisa. Ya, terima kasih untuk Hendy, untuk Ko Henry, untuk doa berkatnya. Sebelum sesi tanya jawab, kita akan foto bersama dulu. Kita siap-siap di on cam kameranya. Silakan Meta. Kita on cam dulu ya. Kita on kamera dulu, oke. Hari ini temanya tentang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita angkat jempol begini ya, di depan kamera sambil senyum.
di depan kamera kayak gini sambil senyum ya. Oke, tahan dulu ya. Ada 3 slide. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan memberkati. Silakan Celis. Ya, terima kasih Meta. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya seputar firman Tuhan yang tadi dibagikan oleh Pak Suto. Atau mungkin ada yang mau kesaksian, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada waktu untuk bertanya atau untuk kesaksian. Kalau tidak ada, terima kasih bergabung di ibadah OPF kami pada malam hari ini. Kita bertemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Wito sudah sharing firman, berkat kita semuanya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu untuk fellowship kita malam hari ini ya. Sampai nanti hari Minggu dan juga sampai nanti Kamis depan di jam yang sama, di link Zoom yang sama. Baik, selamat istirahat semuanya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati, terima kasih. Tuhan memberkati Semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Bapak Ibu. Halo. Terima kasih. Pak Irwan, selamat malam. Berkati semua. David. Ketemu lagi. Terima kasih semua teman-teman. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Om Irwan, terima kasih. Tuhan berkati Cilani. Tuhan berkati Pak Joni. Pak David Bu Yurika, terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok. Om Irwan, Tuhan berkati. Sama Bu Yuka. Om Joni, Tuhan berkati. Om Joni, sehat selalu. Si Hedi, terima kasih. Tuhan berkati. Tante Evi, Om Bekti, Tuhan berkati. Ya. Tante Yani, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat malam. Bekti. Ya. Pak Subekti, selamat malam. Tuhan Tante berkati. Yani, Tuhan berkati. Tante Yani. Ya. Sehat-sehat.